Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, sesuai dengan hasil survei dari tim kami, tim Orkes RSUA, bahwa para netizen ini menginginkan ada materi lanjutan terkait dengan cikungunya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan, akan kita bahas sampai detail terkait dengan cikungunya. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Beliau ini masih muda, cantik, ramah, gaul, luas. Pokoknya hal-hal yang positif ada di beliaunya. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Laili Fitri Nurfianti. Wah, pokoknya panjang nih ya, namanya panjang. Nanti silahkan aja kenalan langsung dengan beliau, dokter, panggilannya Dr. Laili ya. Baik, kita sapa sobat sehat semuanya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Om Bain. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Aisyah, dan beliau sudah bersuami ya. Bersuami juga ini dokter di rumah sakit kita juga, Dokter Ardian Wardana, ini juga spesialis anestesi. Jadi kedua-duanya adalah dokter di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Alhamdulillah ini ketemu jodohnya di sini semua. Baik Bu Dokter, silahkan perkenalan diri pada sobat sehat semuanya, biar nanti jelas nih Bu Dokter nama aslinya siapa. Silakan. Iya, susah ya Om Bain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Dr. Laili Fitri Niamita, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Pada kesempatan ini terima kasih sekali kepada Om Bain dan teman-teman sudah mengundang saya siang ini. Semoga nanti sesi kita bermanfaat, khususnya untuk sobat sehat semua di rumah. Gitu ya Om Bain ya? Iya, siap. Perkenalan sudah? Sudah. Punya baby belum? Sudah. Sudah. Udah bukan baby, sudah besar. Oh, kaya belum patut gitu nih. Baik Bu Dokter, jadi kali ini kita itu menerima masukan ya dari sobat sehat semuanya, karena memang ilmu kesehatan terutama ini terkait dengan cikungunya ya. Banyak sekali request agar dilakukan orkes kembali, dan pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu juga banyak, sehingga nanti sudah kami list, kami catat, nanti Bu Dokter silahkan menjelaskan ya. Oke. Jadi ini ya, berarti disclaimer dulu mungkin ya. Jadi sebelumnya sudah ada orkes tentang cikungunya bersama Dokter Herlambang. Mungkin untuk sobat sehat yang belum sempat menyimak, jadi nanti mungkin bisa mampir dulu ke video yang sebelumnya. Gitu. Nanti ada di description box, mungkin ditaruh linknya ya, jadi biar nggak ketinggalan yang dulu. Nah ini kelanjutannya gitu ya berarti. Iya, ini part 2. Oh iya, oke. Part 2 jadi sesi selanjutnya, jadi sesuai dengan pertanyaan yang belum terjawab di orkes yang pertama. Baik Bu Dokter, untuk cikungunya ini ada beberapa pertanyaan dari netizen guys. Salah satunya itu kebanyakan yang pertama, apakah yang sudah terkena ini nanti berikutnya bisa terkena kembali? Ya, itu pertanyaan yang banyak muncul kalau saya baca di kolom komentarnya. Itu adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul. Jadi gini ya, kalau kemarin sudah dibahas oleh Dokter Herlambang, jadi kalau cikungunya itu DD atau penyakit yang paling mendekati, urutan pertama yang harus kita perhatikan itu adalah DB gitu ya, yang banyak dibahas oleh Dokter Herlambang. Nah itu saya setuju dengan itu.
Nah ini salah satu bedanya antara chikungunya dengan DB itu ini, apakah kalau sudah pernah terkena chikungunya itu bisa terkena lagi untuk yang kedua kalinya? Nah ini begini bedanya. Jadi kalau DB itu strain virusnya Om Bain itu ada 4. Jadi kita kenakan ada DEN 1, 2, 3, 4. Nah 4-4-nya itu di Indonesia ada. Makanya kalau DB itu ada istilahnya infeksi sekunder. Jadi kalau misalkan tahun ini misalnya kita kena DB, nah kita kan cuman kalau diagnosis itu ya sudah DB positif, tapi kita tidak mengisolasi virusnya sehingga kita tidak tahu ini yang kita kena yang menginfeksi kita itu yang 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalkan tahun ini kita kena yang DEN 1, berarti sebenarnya tubuh kita itu sudah mengembangkan atau menciptakan tentara-tentara tubuh terhadap virus yang DEN 1 ini Om Bain. Tapi tahun depan misalnya musim penghujan lagi, nah apakah kita bisa kena DB lagi? Bisa. Strain yang mana? Misalnya DEN 2 atau DEN 3 atau DEN 4 kan beda. Jadi kalau beda musuh berarti beda tentara yang diciptakan. Nah kalau untuk chikungunya, jadi chikungunya itu kan asalnya sebenarnya dulunya tuh dari Afrika. Dia memang ada beberapa tipe atau genotype. Yang populer itu ada 3. Jadi ada genotype yang banyak menginfeksi penderita-penderita di Afrika Barat. Kemudian genotype yang kedua itu banyak yang menginfeksi di Afrika yang non barat, artinya ya berarti Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan. Nah kalau di Indonesia itu ada genotype sendiri, nah itu genotype Asia yang menginfeksi termasuk Asia Tenggara, termasuk yang banyak kan Indonesia, Filipina gitu ya. ASEAN gitu ya. ASEAN. Nah berarti yang umum ada di masyarakat kita chikungunya genotipenya cuma 1, ya kan? Karena yang genotype Afrika Barat kan adanya di Afrika Barat, yang Afrika non Barat kan adanya di sana juga. Beda-beda ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan chikungunya berarti kalau misalkan kita sudah pernah terinfeksi 1 kali, tubuh kita otomatis sudah membentuk kekebalan terhadap virus tersebut. Jadi bisa nggak terinfeksi chikungunya untuk yang kedua kalinya selama tinggalnya masih di Indonesia? Tidak. Tapi misalnya jenengan tiba-tiba berangkat kerja atau sekolah ke Afrika gitu, nah itu bisa. Kena yang genotype Afrika. Benar, kena yang genotype yang berbeda. Gitu. Kalau misalkan tadi kalau di Indonesia genotipenya Asia misalkan, mungkin apakah mungkin ya ini? Jadi keluhannya itu mirip gitu Bu Dokter. Jadi keluhan yang tadi dikira terkena lagi itu cirinya hampir sama begitu? Nah, ya jadi ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan. Jangan-jangan bukan chikungunya kemarin kenanya, atau yang sekarang bukan chikungunya juga. Karena sudah dibahas juga kan sama Dokter Herlambang. Sebenarnya gejala nyeri sendi itu tidak cuman pada chikungunya. DB juga bisa nyeri sendi, DB juga bisa nyeri otot. Nah, untuk penegakan diagnosis pasti itu kan sebenarnya ya kita isolasi virusnya lewat PCR itu kan. Tapi kan pemeriksaan itu tidak populer karena mahal. Nah, akhirnya disimpulkan chikungunya itu berdasarkan keluhan yang dominan apa dan parameter lab yang mendukung. Jadi apakah ini pasti chikungunya? Ya belum tentu sebenarnya. Nah, ya kan karena gitu. Ada penyakit lain yang cirinya hampir sama ya. Itu yang kadang masyarakat ya butuh paham ya, karena nanti ada pemeriksaan yang khusus mengarah ke sana ya. Terkait dengan itu Bu Dokter, berarti intinya kalau sudah terkena penyakit chikungunya fix kemungkinan tidak akan tertular. Kecuali kalau pindah ke Afrika. Nah, genotypenya Afrika. Sana soalnya orangnya hitam-hitam ya, kuat-kuat ini. Kalau menyerang kita bahaya nanti ya.
Terus berarti ini menyambung dengan pertanyaan yang lain netizen, Sobat Sehat. Itu berarti cikungunya bisa menular ya? Bisa. Jadi kalau definisi menular itu bukan berarti dari satu orang ditularkan. Saya haji Pak Bain cikungunya enggak gitu loh ya. Gitu. Iya, jadi menularnya kan tetap butuh perantara, vektor ya. Nyamuk yang bawa virusnya itu nyamuk. Jadi kalau misalkan tidak dibawa oleh nyamuk, itu tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Ya, berarti bisa menular, tetapi tidak langsung, harus melalui vektor. Vektornya nyamuk. Betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Dokter, ada netizen yang bertanya, kalau kecapean tubuh kita, penyakit cikungunya yang pernah diderita, apakah bisa kambuh lagi? Ya, jadi kalau kambuh itu artinya berarti mungkin ini yang perlu diluruskan. Mungkin kalau maksud pertanyaannya itu apakah virusnya itu di dalam tubuh kita diem, terus nanti kalau daya tahan tubuh kita turun, dia virusnya jadi aktif lagi gitu ya? Kemungkinan itu ya pertanyaannya. Kalau maksud pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya tidak. Jadi ini berbeda dengan virusnya herpes atau varicella. Nah, kalau herpes atau varicella itu memang virusnya kan bisa dorman di sel-sel saraf. Kalau misalkan daya tahan tubuh kita suatu saat itu turun, dia bisa aktif. Kayak tokso itu kan juga gitu, bisa dorman. Nah, kalau cikungunya tidak. Jadi ya sudah, periode infeksinya, waktu infeksi akut, tubuh kita merespon dengan antibodi, terus di clearance ya sudah. Cuman gejalanya itu memang bisa menetap hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan Pak Bain. Mungkin kalau definisi kambuhnya itu, jadi itu namanya bukan kambuh ya, itu memang periode infeksi yang pertama. Cuman gejalanya bisa menetap hingga berbulan-bulan. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Itu apakah penderita itu harus terus mengkonsumsi obat nyeri agar tidak terasa nyeri setelah sembuh dari cikungunya? Karena nyerinya itu sampai berbulan-bulan. Nah, ini yang dirasakannya. Ya, jadi begini, kalau respon tubuh manusia terhadap penyakit, terhadap infeksi itu kan masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua sama. Termasuk juga respon tubuh terhadap virus cikungunya. Ada yang self-limiting, jadi ya sudah gejalanya flu-like syndrome. Seperti kita kalau flu, badannya panas, nyeri sendi, nyeri otot, mungkin nyeri perut, mual muntah, tapi sembuh sendiri. Gejalanya minimal. Ada yang gejalanya berat, tapi tidak lama. Jadi maksudnya gejalanya berat sampai kakinya sakit, sampai nggak bisa jalan gitu, tapi tidak bertahan lama. Ada yang sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan masih nyeri nyeri. Terutama bagi teman-teman yang punya kecenderungan untuk autoimun. Nah, itu kan ada mekanisme salah mengenali gitu. Jadi tubuh kita antigen di dalam tubuh kita sendiri dikenalinya itu disalah artikan seperti antigennya virus, akhirnya proses radangnya itu terjadi terus menerus. Nah, akhirnya gejalanya menetap. Pertanyaannya, apakah harus terus minum obat anti nyeri? Jadi obat anti nyeri itu simptomatis suportif, jadi diminumnya ya ketika nyeri. Jadi jangan dirutinkan. Kalau nyeri terus konsul aja. Konsultasi periksa ke dokter ya. Betul. Kalau misalkan nyerinya akut, kita kasihnya NSAID. NSAID itu ini ibuprofen, diclofenac, meloxicam, pirofenib. Nah, itu. Ini cikungunya ya, beda kalau misalkan pasiennya DB tidak boleh diberi NSAID karena meningkatkan resiko perdarahan. Nah, kalau cikungunya nyerinya akut itu yang diberi. Kalau misalkan nyerinya menetap lebih dari 3 bulan, nanti kita ada tambahan obat anti radang atau steroid itu. Diberikan dosis rendah jangka pendek. Jadi bukan jangka panjang ya. Dosisnya tapering.
Betul, dosisnya tapering tidak boleh dihentikan sendiri. Ya. Kalau misalkan nyerinya menetap lebih dari 6 bulan, ada lagi atasnya itu yang biasa diberikan pada pasien-pasien rheumatoid arthritis. Kalau orang awam mungkin bilangnya penyakit rematik. Ya. Ada namanya DMARD gitu. Mungkin yang sudah tahu teman-teman ada obatnya methotrexate. Atau MTX atau ada obat yang lain, contohnya sulfasalazin, gitu-gitu. Kalau itu nggak bisa dong self diagnose, nggak bisa dong beli obat sendiri sembarangan. Nah betul. Jadi lebih baik kalau memang nyerinya menetap, monggo silakan datang konsultasi. Nah, terus konsultasi dokter karena obat ini tidak sembarangan, nanti justru memperparah keadaan. Betul, dan memperburuk fungsi ginjal. Nah, gitu. Baik Bu Dokter, ini mengaitkan dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah terkena makanan dan minuman, ini obat medis sudah, istirahat sudah, apakah makanan dan minuman yang bisa mensupport percepatan penyembuhan itu ada? Sebenarnya nggak ada ya makanan spesifik. Oh, ini tolak bala untuk virus chikungunya, nggak ada. Sate guling misalnya. Nah, kalau itu intinya ini nutrisinya dipenuhi secara seimbang. Intinya kan yang vitaminnya cukup, mineralnya cukup, ya makanan-makanan yang bergizi itu ya boleh semua dikonsumsi oleh pasien-pasien. Dan yang dihindari ya tetap dong rokok, ya minuman keras. Minuman keras itu pasti alkohol. Mabuk-mabukan. Merokok, terus ini pewarna, pengawet, makanan minuman pemanis, yang berwarna. Nah, yang itulah yang artificial sebaiknya dihindari. Back to nature, ya sayur sayur, buah ya buah, minum susu ya boleh. Air putih gitu. Air putih. Ditambah kopi sedikit, ditambah gula. Enggak. Enggak kalau yang ini. Ini kan malah hitam ini. Tidak boleh berwarna. Iya. Itu selanjutnya Bu Dokter. Jadi tadi agak lebih detail ya, jelas lah. Ini kalau sudah terjangkit, sudah diobati, sudah sembuh, ini cara agar tidak terkena lagi. Ini bagaimana? Atau terkena dengan keluarga yang lain lah. Bukan tadi kalau terkena lagi tidak mungkin ya. Kalau selain ke Afrika, ini untuk keluarga. Itu pencegahannya bagaimana? Oh iya, untuk pencegahan ya sama ya. Kalau sekarang itu kan Dinkes tuh pasti udah rajin ya menggalakkan itu promosi pencegahan. Nah itu saya setuju. Jadi ya intinya itu apa sih kalau supaya orang lain tidak terkena, jadi yang dicegah adalah gigitan nyamuknya, intinya kan gitu. Jadi yang pertama kebersihan dijaga, 3M monggo. Kalau misalkan di rumah sudah terlanjur ada yang terkena, ya lapor aja kan. Kalau chikungunya itu pasti ini kan cepat gitu. Ada tindakan. Ada tindakan. Cepatnya. Lapor Pak RT, Pak RW, nanti lapor Dinkes kan pasti akan ditindak ke situ. Pak RT, pokoknya Pak RT itu kunci ya. Jadi DBD lapor Pak RT. Ini ada perceraian Pak RT, ada gitu. Kemalingan Pak RT gitu. Iya, maksudnya supaya ada tindak lanjut dari Dinkes gitu. Iya. Sama ini pakai ini mungkin lotion nyamuk, ya. Oh ya. Kalau tidak digigit. Atau bisa juga dikasih tulisan mohon maaf jangan menggigit kami gitu. Nyamuknya nggak bisa baca. Iya. Ya, kemudian ini kalau terkait ini yang terakhir Bu Dokter, terkait dengan tadi lingkungan ya. Jadi ini kan hampir sama dengan DBD itu ya. Kalau sudah banyak yang terjangkit kok hampir sama ini gejalanya di pemeriksaan chikungunya. Nah itu tadi ya lingkungan berarti nanti satu lapor RT, kemudian lurah, mungkin sampai dinas kesehatan ya, nanti ada tindakan. Kemudian untuk keluarga sendiri yang masih sehat-sehat ini biar tidak terkena, jadi harus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ini caranya bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi yang belum tidak terkena ya? Sama seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi, intinya makanan bergizi dipenuhi secara seimbang. Iya.
Terus kalau perlu, jadi musim pancaroba gitu ya. Kalau cuman makanan aja misalnya tidak cukup, doping dengan vitamin itu boleh. Vitamin B, vitamin C, yang sering ketinggalan vitamin D. D iya, itu ya. Vitamin D. Vitamin D itu ternyata Indonesia meskipun banyak matahari, kalau misalkan diteliti, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu defisiensi vitamin D. Padahal tinggal DD saja. Bener ya. Iya. Tapi ya nyatanya kita kan banyak di ruangannya kan ya Pak Bain daripada di malesnya orang Indonesia itu tinggal DD tidak bayar aja tidak mau. Panas sidik kemayu nanti nak ireng piye gitu. Ya pakai sunblock. Iya. Kalau pagi insya Allah sehatnya. Untuk DD. Baik Bu Dokter, saya kira cukup banyak penjelasannya dan saya yakin ini sobat sehat semuanya mulai ada pemahaman ya. Kalau nanti ternyata masih ada pertanyaan lagi, silahkan nanti ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Baik Bu Dokter, saya kira terima kasih atas waktunya, ilmunya, terus saran-sarannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat sehat? Pesannya apa ya? Ya selalu jaga kesehatan diri dan keluarga. Makan makanan yang seimbang, bergizi, halal. Nah itu penting. Itu penting ya. Maaf ya lupa halalnya. Makan makanan yang halal dulu, bergizi, seimbang. Itu penting untuk menjaga kesehatan diri kita. Kalau sudah terlanjur menderita sakit chikungunya, misalkan termasuk ke dalam orang-orang yang kurang beruntung karena nyerinya berkepanjangan, mau konsultasi monggo silahkan. Siap. Jangan self diagnose, jangan berobat sendiri karena efek samping obat tetap ada kalau misalkan tidak diberikan dengan tepat. Iya. Gitu ya Mbak Indi. Siap. Terima kasih Bu Dokter. Sobat sehat semuanya. Demikian tadi obrolan kita terkait dengan tema kita hari ini, chikungunya. Nanti seperti pesannya Bu Dokter, kalau memang ada yang terserang chikungunya dan lama tidak sembuh, jangan sakarpe dewi beli obat di pasaran. Jadi langsung aja ke konsultasi ke Dokter Laili, ke Rumah Sakit Umum Aisyah. Baik sobat sehat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.